Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo merupakan transformasi dari Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI, Akademi Keperawatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan oleh Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz pada 22 Maret 1987. Terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, UNSIK telah memiliki 2 kampus utama dengan 7 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan 26 program studi agama dan umum. Didukung dengan 30 pondok pesantren di sekitar kampus, menjadi daya dukung tersendiri untuk menciptakan generasi yang unggul, transformatif, humanis, dan Qur'ani. Ayo bergabung menjadi mahasiswa baru UNSIK Jawa Tengah di Wonosobo. Caranya, kunjungi laman pmb.unsik.ac.id. Kuliah plus ngaji ke UNSIK aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum di podcast PBA Universitas Sains Al-Quran. Di sini bersama saya Meli Cahyani. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya tidak sendiri, pastinya saya bersama teman saya, yakni ada Mbak Shalma Arofa. Halo Mbak Shalma Arofa. Halo. Iya, Mbak Shalma mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Shalma. Ya, perkenalkan nama saya Shalma Arafah. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab dan sekarang ini saya masuk semester 4. Oh, semester 4. Jadi Mbak Shalma ini semester 4. Iya. Sama Mbak saya juga semester 4. Semester 4. Tapi akhir. Mbak Shalma asli mana Mbak? Saya pribumi saja. Dari lahir sampai sekarang ini saya selalu tinggal di Wonosobo. Di Wonosobo aja ya. Ya, ngomong-ngomong pribumi, Mbak Shalma kenapa memilih di UNSIK? Padahal kan ada kayak Semarang, Yogyakarta atau kota-kota lainnya yang memiliki universitas-universitas yang lebih besar, baik itu swasta maupun negeri. Kenapa memilihnya di UNSIK, Mbak? Ya. Mengapa saya memilih UNSIK? Adalah karena menurut saya dengan saya berkuliah di UNSIK ini adalah merupakan wujud apresiasi saya terhadap kerja keras Simbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz yang dengan semangat menghidupkan pendidikan di Wonosobo ini. Dan kebetulan juga sekolah saya dulu, yaitu sekarang MAN 2 Wonosobo ya, dulunya MAN Kalibeber, itu juga merupakan sekolah yang didirikan oleh Simbah Kiai Muntaha Al-Hafidz. Jadi melanjutkan di UNSIK itu emang tujuannya itu ya melanjutkan pendidikan lah ya kan. Jadi nggak ada niat mau merantau gitu, nggak ada Mbak. Ya luar biasa sekali. Mbak Shalma tahu adanya program studi pendidikan bahasa Arab atau yang kerap disapa PBA, itu dari mana Mbak? Iya, jadi cerita sedikit boleh ya? Ya nggak apa-apa cerita aja. Jadi dulu ada mahasiswa PBA UNSIK ya, lagi PPL gitu di sekolah saya dulu. Jadi dulu beliau itu mengatakan gini, senang kalau orang belajar bahasa Arab karena suatu saat nanti kita bisa jadi tour guide-nya orang haji, bisa haji gratis, terus bisa mengajak orang tua kita juga haji bersama-sama dengan kita gitu. Ya, pokoknya pada saat itu diiming-imingkan gitu ya. Dan saat itu juga saya merasa teriming-imingi karena mulai saat itu saya mulai tertarik gitu dengan bahasa Arab. Tertarik dengan bahasa Arabnya, guru PPL-nya. Bukan dong. Kalau boleh tahu guru PPL-nya pada saat itu siapa Mbak? Mungkin bisa sebutkan namanya. Oh iya, saat itu namanya Bapak Budi Prasetya. Oh, Bapak Budi Prasetya. Salam Bapak Budi. Di sini ada nih mahasiswa PBA UNSIK yang tertarik memasuki PBA, masuk di PBA itu karena Bapak Budi tadi. Iya. Jadi sambil PPL sambil promosi ya. Iya, benar sekali. Oke, alasan masuk di PBA sendiri apa dari Mbak Shalma? Oh iya. Bukan hanya dari Bapak Budi tadi, kan pasti ada alasan lain dong. Iya. Jadi PBA itu kan merupakan jurusan pendidikan ya, yang mengarah kepada pendidik atau guru nantinya. Jadi orang tua saya itu pingin salah satu dari anak-anaknya itu bisa ada yang jadi guru. Nah kebetulan 4 kakak-kakak saya itu kan gak ada yang jadi guru. Jadi saya yang meneruskan keinginan orang tua. Tujuan utamanya tadi itu basic pengajar gitu kan jadi guru. Kan banyak nih jurusan yang ada di FITK atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Itu ada banyak sekali prodi-prodi pendidikan. Kenapa harus memilih jurusan bahasa Arab? Kenapa harus ada bahasa apa Arab di bahasa ya? Arab? Jadi seperti yang sudah saya ceritakan, saya sudah tertarik dengan bahasa Arab itu semenjak saya bertemu dengan Bapak Budi Prasetya itu tadi.
Terus lebih jauh dari itu, saya memandang bahasa Arab itu sebagai bahasa yang sangat-sangat luar biasa, Kenapa sangat bisa spesial. Karena sebagai umat Muslim kita tuh disadari atau tidak, kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari bahasa Arab. Iya. Ya, misalnya nih kita sholat, bacaannya pakai bahasa Arab. Kita dengerin azan juga pakai bahasa Arab. Mengaji juga bahasa Arab. Jadi sebagai umat Muslim kita tuh nggak mungkin pernah bisa lepas dari bahasa Arab. Cuman gitu. hal ini kurang disadari Iya. aja. Termasuk saya sendiri juga kadang kurang menyadari hal ini. Benar teman-teman. sekali. Oke. Setelah itu saya masukkan, saya daftar di Unsik. Saat itu saya diberikan deskripsi prodi-prodi lain, begitu. Terus saya melihat bahwa ternyata prodi PBA ini termasuk salah satu prodi di Unsik ini yang harganya itu terjangkau, biayanya itu terjangkau. Terjangkaunya Ya. ini gimana? Murah? Iya, benar sekali. Oke, bersama ketika mau masuk di Unsik kalau nggak salah itu kan ada kayak kita pilihan prodi. Maksudnya Iya. itu ada opsi 1 prodi ini, kemudian Iya. ada opsi 2 atau sebagai prodi cadangan gitu. Pada saat itu Mbak Salma memilih prodi apa? Apa ada prodi lain apa juga PBA? Oh tidak, saya hanya memilih PBA Unsik. Dah itu. Mantap sekali Iya, ya milih sangat-sangat PBA. mantap. Oke, jadi Mbak Salma ini ya selain ketika mendaftar di Unsik, Mbak Salma itu nggak ada daftar di universitas manapun. Iya, Kemudian benar sekali. masuk di Unsik juga tetap mantep sama PBA, nggak ada Iya. mau kayak prodi lain itu nggak ada. Nggak ada. Jadi ini pembelajaran buat kita semua ya. Kalau Iya. kita lagi mantep sama prodi itu, sama kampus itu, yakin aja kita bisa masuk di situ. Iya. Soalnya kalau kita cabang-cabang sama aja kita sudon ya. Iya, Aku pasti benar. nggak keterima ini gitu. Sepertinya seperti itu gitu kan. Iya. Kesan pertama Mbak masuk di PBA gimana? Kesan pertama saya ketika masuk di PBA, yang pertama kali terlihat adalah kaprodinya yang sangat-sangat muda, sangat cantik dan sangat energik. Kenapa bisa bilang kaprodinya muda, cantik dan energik? Iya, karena ketika kita foto bersama Kaprodi dan juga sekretaris prodi kita, beliau juga masih sangat muda dan sangat tampan tentunya. Ketika kita berfoto bersama itu sampai nggak tahu gitu, yang mana yang kaprodi, yang mana yang dosen, yang mana yang mahasiswa gitu. Ini bisa jadi pertanyaan nih teman-teman. Kaprodi PBA-nya yang kemudaan atau ini mahasiswinya yang ketuaan? Ini kalau yang penasaran kaprodinya PBA itu yang mana nanti bisa ditaruh di sini aja nih Iya, nanti benar foto sekali. kaprodi PBA-nya ya. Selain kaprodi yang terlihat muda dan cantik serta energik, juga saya melihat pertama kali terjun ke PBA itu, ke prodi PBA itu, saya merasakan kehangatan kekeluargaan. Jadi saat itu waktu PBAK atau ospek gitu ya dulu, kita dipertemukan dengan prodi kita masing-masing. Nah saat itu kita bertemu dengan kaprodi kita, terus sekretaris prodi kita, dan mereka beliau juga mengajak kakak tingkat kita. Kemarin ada kakak kelasnya juga. Iya, itu. jadi seolah-olah mereka tuh ingin kita mengenal kakak tingkat kita begitu. Iya. Di luar dari prodi, apa maksudnya tuh ada kegiatan sendiri nggak sih untuk menyambut mahasiswa baru Oh, PBA? tentunya ada. Ada. Iya. Itu kegiatan apa namanya, Mbak? Namanya kegiatan martaba. Martaba. Iya. Apa itu martaba? Yang pasti bukan makanannya. Bukan dong. Jadi martaba itu masa romantis ta'aruf mahasiswa baru. Oh, Ya. ada romantisnya ini. Romantisnya ini apa, Pak? Ya, Yang itu bisa tadi. dibilang romantis. Karena kekeluargaannya yang sangat-sangat erat gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi itu ketika mau menyambut mahasiswa baru PBA, Iya. PBA itu punya kegiatan yang namanya martaba. Iya, benar sekali. Masa romantis. Ta'aruf mahasiswa baru. Iya. Iya. Oke. Kemudian mata kuliah unggulan. Mata kuliah unggulan yang ada di PBA apa, Mbak? Iya, Kan udah menjalani setelah masuk gitu ya. Saya beberapa sih yang menurut saya membuat saya tertarik gitu ya. Iya. Dengan mata kuliah ini diantaranya yang pertama itu ada Al-Quran dan Sains. Iya. Ya, itu mata kuliah Al-Quran dan Sains yang membuat saya merasa tertarik. Jadi pernah di suatu pembahasan itu disebutkan bahwasanya Al-Quran itu telah mengatakan di situ bahwasanya ada api di dalam lautan. Itu kan nggak mungkin ya kalau sebagai kita nalar kita secara nalar gitu itu kan nggak mungkin.
Nah itu ternyata beberapa tahun setelah itu ilmuwan baru bisa membuktikan bahwasanya memang benar ada api di dalam lautan. Seperti itu contohnya. Terus selanjutnya ada juga mata kuliah Aswaja An-Nahdiyah. Nah di situ kita belajar toleransi, terus gimana sih cara kita menghadapi perbedaan gitu-gitu. Terus ada juga 2 mata kuliah yang juga unggulan, yaitu kaligrafi Al-Quran sama i'rab Al-Quran. Tapi sayangnya kaligrafi Al-Quran sama i'rab Al-Quran ini nanti saya bakal ketemu dengan mata kuliah ini semester 6. Oh, berarti sekarang belum masuk ya di mata kuliah itu? Oh, saya juga sangat-sangat penasaran dengan mata kuliah itu. Tapi Mbak Salma udah ada cari tahu belum tentang mata kuliah kaligrafi Al-Quran dan i'rab Al-Quran ini isinya nanti seperti apa? Kalau saya sendiri sih belum tahu ya kalau mengenai isinya. Yang saya tahu ya itu, kalau mata kuliah itu nantinya akan bertemu ketika saya semester 6. Oke, mungkin bisa saya cari sangat nanti menantikan itu. Nanti cari kisi-kisinya biar nggak kaget sama mata kuliahnya. Bisa. Iya Mbak Salma, setelah menjalani perkuliahan sampai dengan semester 4 ini, apa sih yang bikin betah masuk di PBA? Apalagi kan kalau dulu nih ya, kalau dulu itu banyak yang mahasiswa yang udah semester 5 itu tiba-tiba ngerasa aduh aku kayaknya salah jurusan deh, jenuh gitu ya, bosen, boring gitu. Apalagi kalau sekarang nih bahkan semester 1 Mbak Salma, semester 1 itu udah ngerasa kayak aku pindah prodi udah salah jurusan banget kayaknya gitu. Nah kalau dari Mbak Salma sendiri apa yang rasanya betah gitu sampai bertahan di PBA walaupun masih semester 4? Iya, sebenarnya kalau yang bikin betah gitu ya, ketika saya berada di saat-saat paling bosen kuliah gitu, itu karena lingkungan. Jadi PBA ini punya wadah yang namanya HMPS PBA, Himpunan Mahasiswa Program Studi PBA. Nah, HMPS PBA ini termasuk salah satu yang lumayan aktif gitu di lingkungan kampus, karena seringnya ngadain acara kayak misalnya rutinan kajian Jumat. Itu kayak pengajian. Jadi pengajian dibuka untuk umum setiap hari Jumat. Tetapi karena pandemi jadi kegiatan itu sementara di-cut dulu. Terus ada juga kegiatan peringatan Maulid Nabi, terus peringatan Hari Bahasa Arab. Nah, di peringatan Hari Bahasa Arab ini biasanya akan diadakan lomba kayak pidato, terus pembuatan film pendek ya, terus pembuatan video gitu-gitu. Berarti HMP ini merupakan wadah kayak meningkatkan kompetensi gitu ya, melatih kompetensi lah bahasanya kayaknya. Jadi HMPS ini nanti isinya tuh bukan hanya pengurus gitu. Berarti semua yang di PBA itu bisa mengikuti itu. Iya, karena saya juga termasuk salah satu yang bukan pengurus ya. Saya hanya anggota, tetapi saya selalu terlibat dalam setiap kegiatan. Gitu. Saya juga pernah dapat info nih teman-teman. Kalau Mbak Salma ini merupakan MC-nya PBA banget ini. Kalau lagi ada workshop atau lagi ada seminar, ini Mbak Salma itu dipakai banget jadi MC. Ternyata Mbak Salma bukan HMP ya, bukan pengurus HMP. Nah, itu karena prodi kita itu selalu bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswanya begitu. Jadi walaupun kalian bukan pengurus di PBA, tapi selama kalian itu mahasiswa atau mahasiswi PBA, kalian termasuk anggota dari HMPS tadi. Iya, benar sekali. Kalau untuk relasinya bahasa Arab, relasinya PBA itu ada nggak kayak jejaring bekerja sama dengan PBA di luar? Oh, tentunya ada dong. Jadi bukan HMPS ya. Jadi program studi pendidikan bahasa Arab ini mahasiswanya itu masuk ke sebuah organisasi yang namanya ITLA Indonesia. Apa itu ITLA, Mbak? ITLA itu Ittihadut Tholabah Al-Lughah Al-Arabiyah. Jadi itu tuh kayak organisasi di mana nantinya mahasiswa-mahasiswa bahasa Arab ya, entah itu pendidikan atau sastra, itu masuk berkumpul gitu se-Indonesia. Itu biasa kegiatannya tuh di mana aja, Mbak? Kalau setahu saya karena PBI kita itu kan masuk ke Dewan Perwakilan Wilayah yang 3 ya, Sejateng dan DIY itu biasanya dari Pekalongan, terus dari Kudus, dari Batang gitu-gitu. Jadi kalau untuk relasi itu PBI luas. PBI itu ada wadahnya lagi gitu. Benar sekali. HMP di luar juga ada yang namanya ITLA tadi ya. Untuk visi dan misi PBA yang Mbak Salma pegang atau yang Mbak Salma
cekel bahasa cekel apa ya? Pokoknya yang Mbak Salma simpen untuk Mbak Salma sendiri sebagai motivasi. Apa? Sebelum masuk ke visi misi, saya pengen cerita dulu nih. Jadi mahasiswa PBA Unsik itu nggak cuman menjadi anggota dari ITLA. Kita kembali ke ITLA dulu ya. Nggak cuman masuk jadi anggota aja, karena beberapa mahasiswa dari PBA Unsik itu termasuk juga aktif di situ. Karena 2 diantaranya, yang satu itu Mas Halim, beliau itu dulu pernah menjabat sebagai Ketua DPW 3 ITLA se-Jateng dan DIY. Terus tahun berikutnya Mbak Ayu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ITLA DPW 3. Ya, terus selanjutnya mereka berdua ini juga lolos seleksi ITLA Abroad. Apa itu? Jadi ITLA Abroad itu program yang diadakan oleh ITLA, di mana nantinya dari ITLA itu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa bahasa Arab di Indonesia untuk ke Thailand dan Malaysia, dan mereka nantinya menjadi tenaga kependidikan di sana. Mengajar berarti di sana. Iya, mengajar, dan 2 mahasiswa PBA Unsik berhasil lolos. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu berarti PBA itu nggak sampai di kandang sendiri gitu ya? Enggak dong, PBA luas. itu emang aktif berarti di luar ya. Itu luar biasa, menarik sekali tadi ITLA Abroad gitu kan. Mbak Salma sepertinya ketika menjadi mahasiswa baru agak terbayang-bayang gitu, berarti bisa sampai seperti Mbak Ayu tadi. Iya, enggak juga sih. Enggak pengen bisa ke luar negeri gitu. Ya, kan tadi saya bilang ya, saya enggak pernah merantau. Saya sangat-sangat cinta dengan Wonosobo, cukup di Wonosobo saja. Oke lah. Terus ya kita masuk lagi ke visi misi. Iya, visi misi tadi. Jadi visi misi saya pernah membaca, sering lah karena ditempel gitu kan di tiap-tiap kelas. Yang saya garis bawahi dari visi misi Prodi PBA ini, bahwa Prodi PBA ini ingin melahirkan sosok-sosok yang ahli, tentunya ahli di bidang bahasa Arab ya, sosok-sosok yang ahli, lalu profesional, terus juga kompetitif, bisa terlihat kan tadi Mbak Ayu, Mas Halim bisa lolos seleksi ITLA Abroad, itu kan jiwa kompetitifnya kan ada banget ya. Terus selanjutnya juga transformatif. Nah, transformatif di sini saya juga merasakan sekali di semester 4 ini di mata kuliah Teknologi Informatika. Di situ kami dilatih untuk membuat games pembelajaran, lalu kuis juga buat pembelajaran. Jadi bisa lebih menarik, dan di situ kita memanfaatkan teknologi. Iya, gitu. jadi transformatif itu bukan hanya siap visi berubah misi gitu. Transformatif itu bukan hanya visi misinya PBA, tapi juga termasuk dalam spirit Unsik benar ya, sekali. Spirit Universitas Sains Al-Quran. Mbak Salma, gimana sih dosen-dosen di PBA? Dosen-dosen di PBA. Iya. Ya, baik itu yang mungkin lagi menjalani makul, yang jadi dosen pengampu-pengampu di setiap makul, atau menurut saya dosen-dosen di PBA itu sudah sangat sesuai dengan bidang beliau-beliau masing-masing ya. Karena saya contohkan ya, Bapak Asep Sunarko, beliau itu kan mengampu mata kuliah Nahwu. Nah, setiap pembelajaran beliau itu tidak pernah meninggalkan kitab Alfiyah Ibnu Maliknya. Jadi beliau selalu membawanya ketika mata kuliah, dan beliau juga menganjurkan kita mahasiswanya juga membawa kitab-kitab alat seperti misalnya Jurumiyah, terus juga ada Imriti, terus Alfiyah Ibnu Malik tentunya. Nah, Bapak Asep Sunarko ini juga merupakan alumni salah satu pondok pesantren di Malang, yaitu Pondok Pesantren An-Nur. Jadi udah sesuai banget lah. Iya, berarti setiap dosen itu emang udah memegang bidangnya. Iya, terus juga ada pengampu mata kuliah tahfidz. Itu beliau Ibu Nyai Nurul Azizah. Beliau kan pengasuh Pondok Pesantren Nawir Kulubana. Terus Ibu Hajah Ibu Nyai Umi. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Ittihadut Tholibin. Jadi sudah sangat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya. Dengan dosen-dosen yang sedemikian, progres apa yang udah Mbak Salma dapetin dari pertama ini Mbak Salma mau masuk sampai udah menjalani menjadi mahasiswi di PBA? Iya, saya semakin kesini semakin menyadari bahwasanya bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa Al-Quran, bukan sekedar bahasa yang katanya orang bahasa syurga, dan bukan sekedar bahasa yang sangat-sangat dekat dengan umat muslim ya.
ternyata bahasa Arab itu lebih jauh dari itu. Kayak misalnya saya belajar tentang ilmu aswat, yaitu ilmu bagaimana kita membunyikan sesuatu. Nah, di situ di bahasa Arab sendiri itu saya contohkan mengucapkan huruf sod, itu harus sod, nggak boleh so, nggak boleh sa, nggak boleh sya, karena bisa merubah artinya kan. Kalau jadi, beda itu pasti beda arti bahasa Arab itu sangat-sangat unik dan tegas, disiplin gitu ya. Selain makhorijul hurufnya juga ketegasannya juga terlihat dari harokatnya. Setiap harokat itu mengandung maknanya masing-masing. Seperti misalnya nih kata rojulun. Nah, rojulun itu kan artinya laki-laki. Ketika kita ubah harokatnya dengan tetap memakai ro jim lam menjadi jlun misalnya, itu merubah maknanya menjadi kaki gitu. Itu jadi betapa tegas dan beda penyebutan, beda arti, beda harokat juga beda benar arti. Benar sekali. Ya kalau misalnya prospek keluarnya kita bukan keluar sih, kelulusannya kita misalnya kita udah kerja gitu udah menyelesaikan perkuliahan kita di PBA. Prospeknya itu prospek kelulusannya ini apa, Mbak? Setahu saya itu kan dulu waktu pertama kali saya masuk PBA ingin jadi guru. Guru taunya cuman guru ya. Mentoknya di guru itu tapi tadi kan. Ternyata semakin saya melihat ke dalam ternyata lebih dari guru. Misalnya kayak sebagai penerjemah. Ya, saya contohkan itu Ustadz Lili. Nah, beliau itu sebagai penerjemah. Nah, selain itu juga bisa masuk ke jurnalistik. Ya, bisa jurnalistik bahasa Arab kayak gitu. Pokoknya tuh prospeknya yang pasti banyak sekali ya. Cuma di luar sesuai itu dengan kemampuan itu, kita. Kembali lagi pada kemampuan dan bidangnya kita masing-masing lagi. Mbak, apa sih yang membedakan PBA di Unsik dengan PBA di luar sana? Ya. PBA Unsik itu kan ada di Wonosobo ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Unsik itu kan sangat-sangat dekat dengan berbagai pondok pesantren, dikelilingi banyak pondok pesantren. Jadi ya mungkin 90% lebih lah ya mahasiswa PBA Unsik itu juga sebagai santri, nyantri di pesantren-pesantren itu. Jadi hawa-hawa pesantrennya tuh sangat-sangat terasa gitu. Kental banget. Iya, kayak misalkan dulu tuh pernah ada cerita gitu, ada mata kuliah yang dimulai tuh pagi banget ya, setengah 7, jam 7 gitulah. Nah, jam-jam itu kan jamnya santri masih ngaji ya. Terus yang santri. Iya, benar sekali. Terus saat itu dari pihak prodi sendiri itu memberikan kelonggaran dengan mengundurkan jam perkuliahan itu menjadi lebih siang. Berarti begitu. Kalau sekarang jam pertama perkuliahan di PBA itu jam berapa, Mbak? Jam 7:30. Oh, jam 7.30 lebih tepatnya. Oh iya. Jadi begitu unik ya PBA di Unsik itu bisa kayak nawar-nawar. Tawar-menawar. Jadi seperti yang diceritakan Mbak Salma, kalau dulu itu pernah ada jam mata kuliah itu paling pagi itu sekitar jam 6-an gitu ya. Jam 6, tapi karena melihat situasi kondisi kita di lingkup anak-anak pondok, jadi prodi mengusahakan untuk menyesuaikan jadi jam pertama itu naik jam 7.30. Iya, sekitar jam 7.30. Itu jadinya naik apa turun, Mbak ya? Gimana ya? Ya jam 7.30. Iya, jadi kalau di PBA itu kan nggak cuman mahasiswanya ya yang nyantri, tapi juga dosen-dosennya kan banyak yang menjadi pengurus pengasuh-pengasuh pondok pesantren gitu. Jadi Unsik itu bukan hanya mahasiswanya yang mondok ya, bukan hanya mahasiswanya. Jadi dosen-dosen itu juga banyak, beliau-beliau itu merupakan pengasuh dari pondok-pondok di sekitar Unsik. Iya, benar sekali. Ya, luar biasa sekali. Nggak kerasa ya Mbak Salma, obrolan kita sepertinya sudah selesai. Semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan sudah terjawabkan oleh Mbak Salma. Ya, syukron kathiron Mbak Salma ya. Apa namanya ya? Syukron ala ihtimamikum kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Sains Al-Quran. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum ditutup kita jargon dulu dong. Oh iya, punya dong. Bagaimana itu jargonnya Mbak? Iya, jargonnya nanti kalau saya mengatakan tahiyah arabiyah sambil mengepal ya, tahiyah arabiyah nanti
jawabnya tahiyah. Tahiyah. Salam bahasa Arab salam gitu jadi artinya. tahiyah Arabiah itu sama dengan salam bahasa Arab. Nah, berarti saya tapi jawabnya tahiyah salam. Arabiah itu selalu berdampingan dengan jargon dari itla. Oh Nanti ya, kalau nggak bisa jauh dari itla ya. Kalau tahiyah Arabiah udah, habis itu terus itla ha anadha. Itla Oke. ini saya Iya. gitu. Jadi permintaan Mbak Salma kita jargon dulu Iya nih dong. untuk jargonnya PBA. Ya. Mungkin bisa dipimpin sama Mbak Salma ya. Bisa langsung ya. Iya. Tahiyah Arabiah Tahiyah. itla Ha, anaza. Ya luar biasa sekali, tepuk tangan dulu Iya. untuk kita semua. Oke, syukran ala ihtimamikum kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast PBA Unsik. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk calon mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Sains Al-Quran nantadirukum fi fismi ta'limil waratil Arabiyah. Kami nantikan bergabungnya kalian di keluarga besar PBA Universitas Sains Al-Quran. Cukup dari saya. Terima kasih kepada Mbak Salma ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo merupakan transformasi dari Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI, Akademi Keperawatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan oleh Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz pada 22 Maret 1987. Terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Unsik telah memiliki 2 kampus utama dengan 7 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan 26 program studi agama dan umum. Didukung dengan 30 pondok pesantren di sekitar kampus, menjadi daya dukung tersendiri untuk menciptakan generasi yang unggul, transformatif, humanis, dan Qur'ani. Ayo bergabung menjadi mahasiswa baru Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Caranya, kunjungi laman pmb.unsik.ac.id. Kuliah plus ngaji ke Unsik aja.